103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania, Vika kembali hadir di sore makin asik aja di 103,4 DFM Jakarta. DFM Mania, Presiden Joko Widodo didampingi dengan Ibu Iriana Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional yang digelar di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 yang lalu. Nah, acara yang berlangsung meriah ini menjadi momen penting dalam upaya melestarikan budaya berkebaya di Indonesia. Wah, keren banget ya DFM Mania. Akhirnya kebaya punya hari spesial dan diperingati secara nasional, yaitu Hari Kebaya Nasional. Nah, peringatan Hari Kebaya Nasional tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Acara tersebut juga mengacu pada sejarah Kongres Wanita Indonesia ke-10 pada tahun 1964 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno bersama 7.000 perempuan berkebaya. Mengangkat tema lestarikan budaya dengan bangga berkebaya, acara tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk mengenakan kebaya. Nah, untuk ngomongin pesona kebaya menarik asli milik Indonesia, DFM Mania, pada sore hari ini, Vika sudah kedatangan sahabat Vika nih. Beliau adalah Ibu Lisna Subianto dari Funky Kebaya Community. Ibu Lisna, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Vika. Oke, Bu Lisna, makin funky aja nih, aduh. Makin funky aja ya? Iya ya. Ini Vika seneng banget Ibu Lisna berkenan hadir ke studio DFM pada sore hari ini. Bu Lisna, ini mengapa nama komunitasnya itu Funky Kebaya Community? Nih, seperti apa bangga dan asiknya kebaya punya hari nasional tersendiri? Kebaya itu kan identitasnya perempuan Indonesia, nggak cuma Jawa aja, tapi sebenarnya sudah dipakai sebagai busana, adat busana untuk berkegiatan sosial sehari-hari dan juga dalam berpolitik. Jadi sudah diterima dari awal, bahkan sebelum kemerdekaan, dari sejarahnya sendiri itu udah melekat pada kita. Betul. Gitu, dari abad ke-18, abad ke-19. Dan kalau kita mau lihat sejarahnya lebih jauh lagi, sebenarnya kebaya itu juga adalah dari percampuran budaya dari luar. Oh, jadi bukan murni dari Indonesia ya, tapi percampuran, hasil percampuran. Sebenarnya percampuran, karena kalau kita bicara adat lagi atau budaya di Jawa, zaman dulunya itu di masa kerajaan pun lebih banyak mengenakan pastinya kain batik atau kain ya yang diselempang saja. Nah, kemudian ketika masuk agama Islam, di mana pada saat itu juga perempuan Jawa dan Nusantara harus mengenakan lebih bersih, lebih rapi, lebih sopan ya. Jadi mengenakan kebaya. Nah, awalnya dari situ, dan itu pun diambilnya dari perpaduan atau dari masuknya budaya dari Arab, dari Timur Tengah, dan bahkan dari China juga. Oh, ada perpaduan antara Arab, Timur Tengah, dan juga dari China juga ya? Iya. Oke. Itu kalau kita lihat dari sejarah ya, jadinya panjang banget sebenarnya ceritanya. Nih Bu Lis, Vika juga penasaran ini, mengapa kebaya harus dilindungi sebagai salah satu budaya milik Indonesia? Kenapa harus dilindungi? Karena itu milik kita ya? Karena itu milik kita. Betul. Itu identitasnya kita gitu. Jadi kalau apalagi ini tuh anak muda mungkin ya, harus paham sejarah sih gitu, supaya bisa memahami, terus akhirnya bisa sayang dan bisa menjaga. Ada rasa memiliki ya. Iya, dan itu bisa disesuaikan dengan gaya ataupun style mereka zaman sekarang. Nah, ini nih berarti lanjut ke pertanyaan Vika yang selanjutnya, masih berkaitan nih. Bu Lis, apakah kebaya masih tetap tradisional atau sudah mengadaptasi dengan perkembangan zaman? Tuh, ya. Masih tradisional kalau menurut saya. Jadi bisa dibagi ke beberapa hal. Kalau mau yang sesuai dengan pakemnya dan misalnya mengikuti adat istiadat ya, misalnya acara kekeluargaan, pernikahan dan sebagainya, itu kan pasti menggunakan atau memakai kebaya yang sesuai dengan pakem. Jadi kita harus bagi dua itu, yang sesuai dengan pakem tetap mereka berkebaya dengan kain panjang, kain batik, kemudian mengenakan sanggul yang sesuai.
apakah itu adatnya Jawa, Sunda, Jawa Tengah dan sebagainya, Bali gitu ya. Terus menggunakan juga macam-macam aksesoris dan sebagainya sesuai, itu adalah kebaya yang sesuai dengan pakem. Tapi kalau Mbak tadi bertanya selanjutnya, kalau mau dibuat modern atau sesuai dengan gaya perkembangan zaman ya. anak zaman sekarang, itu bisa banget, yaitu disesuaikan dengan desain fashion mode yang ada sekarang. Jadi tren-tren yang ada seperti apa, Kalau sudah mengikuti tren berarti tidak terbatas ya tidak modelnya terbatas ya Bu ya. modelnya. Tapi tetap sesuai dengan pakem yang ada, yaitu pakem misalnya at least 70% masih ngikutin kebaya itu apa sih. Jadi kebaya itu kan sebenarnya is actually blouse atau outer atasan untuk perempuan. Berbahan brokat selalu nggak sih Bu? Enggak selalu berbahan brokat ya? Itu ada terjadi kadang-kadang salah paham di situ. Jadi bahannya bisa apa aja. Bahkan zaman dulu kan belum ada brokat. Abad ke-19. Abad ke-19 menggunakannya kain apa Bu? Mungkin udah ada tapi belum banyak dipakai. Kalau brokat mungkin lebih dipakai oleh dari kerajaan gitu, dari kesultanan gitu. Tapi kemudian beralih misalnya karena panas, karena suhu dan sebagainya, memakai katun. Kemudian sesuai dengan eranya juga berubah-berubah menjadi bahan yang lebih bling-bling seperti sekarang juga. Berarti untuk bahan juga fleksibel ya Bu ya? Fleksibel banget, jadi bahan bisa apa aja. Nah ini Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara agar anak muda nih bisa mencintai kebaya? Karena rata-rata kan anak muda juga kayaknya tidak sedikit yang berpikir kalau kebaya itu kuno ya. Nah bagaimana nih caranya agar anak muda bisa lebih mencintai kebaya? Yang pasti lihat Instagramnya Funky Kebaya Community dulu. Wah betul ini ya, karena kayaknya ada yang funky nih pakai kebayanya ya. Sudah tidak ini lagi. Ini kan yang kita bicarakan sesuatu yang visual banget ya. Jadi kalau bisa langsung lihat di Instagram tuh Funky Kebaya Community, kami mengajak anak-anak muda sekarang untuk lebih mencintai berkebaya itu dengan memakai kebayanya. Satu tadi kan bicara bahannya bisa macam-macam. Jadi bahannya nggak mesti monoton kayak satu warna aja, tapi kayak saya yang pakai sekarang bisa kombinasi beberapa bahan gitu. Terus juga mungkin stylenya bisa beda-beda. Jadi misalnya bentuk-bentuk lengannya beda, bentuk bukaan di depannya beda. Nah itu juga, nih saya tambahin ya, kalau di community ini kita terdiri dari desainer-desainer yang memang khusus merancang kebaya funky. Kebaya funky itu berarti kebaya modern ya, yang tidak pakem berarti ya Bu ya? Ya, kalau dari katanya sendiri, funky itu kan modern and stylish. Jadi modern and stylishnya itu mungkin berbeda dengan kebaya pakem yang ada sekarang, yang misalnya untuk acara-acara adat atau acara-acara resmi lainnya gitu. Jadi kita memang mengarahnya lebih kepada mengenakan kebaya sehari-hari. Gitu. Jadi sehari-hari kita bisa aja pakainya dengan jeans, dengan celana, dengan jadi bahan kesannya juga lebih santai ya, lebih santai, lebih funky. Oke. Ini Vika mau tanya ini sekarang, apakah kebaya itu punya filosofi, Bu? Boleh kalau ada dijelaskan, karena dia memangnya di rumah pasti penasaran juga nih, apa sih filosofi dari kebaya tuh? Filosofi dari kebaya ya? Sebenarnya gini, perempuan Indonesia yang mengenakan kebaya itu diharapkan emang terlihat anggun, cantik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat memang sesuai dengan badannya ya, biasanya kan bukannya terlalu pas banget, tapi nggak terlalu ketat juga, tapi pas di badan. Jadi istilahnya di mana perempuan Indonesia itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan lingkungan gitu, dan berperannya juga sesuai gitu. Jadi lebih ke bagaimana mengaplikasikan diri sebagai perempuan Indonesia seutuhnya. Oke, ini Ibu, apa yang perlu diperhatikan saat mau mengenakan kebaya? Apakah ada pakem-pakemnya, mana yang boleh dirubah, mana yang tidak boleh dirubah, bagian mananya tuh Bu? Pakem-pakemnya. Kalau sesuai dengan pakem-pakemnya untuk adat tradisional ya, misalnya mengenakan kebaya itu udah pasti memakai kain batik di bawahnya.
Ya, yang sebagai dililit. sebagai bawahan ya. Sebagai bawahan. Sebagai bawahannya harus menggunakan kain batik yang dililit. Kain batik yang dililit, atau misalnya kalau dari Sumatera biasanya menggunakan tenun Sumatera atau pakai tenun Bali, atau sesuai dengan adat lain bisa ya, misalnya dengan tenun NTT dan sebagainya gitu. Itu bisa banget. Terus ditambah lagi dengan menggunakan sanggul yang sesuai. Nah, ini again sesuai karena kan kita mempunyai ethnic groups yang beda-beda. Jadi nanti kalau menggunakan sanggul sesuai dengan sentral Java atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat aja udah beda-beda. Sumatera juga beda, itu sanggul. Kemudian juga aksesoris dikenakannya juga berbeda-beda. Belum lagi ini Mbak, misalnya si pengantennya, kemudian si orang tua pengantin, kemudian mungkin tamu-tamu dan sebagainya, itu beda-beda. Terus juga kalau mau sesuai dengan pakemnya lagi sih berhubungan dengan aksesoris, yaitu slop, sepatu, dan sebagainya. Oke, itu kan tadi bicara tentang kain batik yang harus dililit. Itu berarti pakemnya memang harus dililit ya. Karena kan kalau sekarang banyak yang kita dibikin rok aja gitu biar gampang pakainya gitu. Itu gimana kalau seperti itu? Kalau itu nggak apa-apa sih. Itu sebenarnya modernisasi aja. Sudah mulai dilakukan sejak tahun at least 80-an, 90-an untuk memudahkan aja sih Mbak. Iya. Karena kan memang ada kalau kita pakai kebaya bawahannya kadang jadi susah jalan tuh karena terlalu bukan terlalu ngetat ya. Gimana tuh kita jalannya jadi agak susah terlalu ya? Rapat. Terlalu rapat dibuatnya harus serapat itu memang. Oke, Bu Lis, ini kita bicara tentang anak muda menggunakan kebaya. Apakah akan berkurang nih kecantikannya dan pesona dirinya? Waduh, kayaknya ini banyak yang ragu pakai kebaya karena mungkin takut dianggap kuno, takut dianggap jadul, takut kecantikannya luntur. Aduh. Kayaknya enggak deh, Enggak ya? Saya rasa kalau perempuan Indonesia memakai kebaya tuh malah tambah cantik dong. Iya, betul. Auranya semakin keluar kalau menurut Vika ya. Aura Kartini kan wanita Indonesia ya Bu ya. Dan senangnya gini, anak muda sekarang saya lihat mereka senang bermain-main dengan itu tadi, dengan gaya, dengan bahannya, dirubah-rubah. Kan berapa banyak bridesmaids yang kita lihat sekarang. Dan mereka misalnya dibagikan bahan ini untuk nanti jadi bridesmaid. Nah, mereka tinggal ini aja explore sendiri. Bikin dengan gaya mereka sendiri ya biasanya tuh. Masing-masing. Bahkan yang berhijab pun juga bisa mengenakan kebaya sesuai dengan disesuaikan dengan hijabnya ya. Dengan style dan kepribadian masing-masing. Nih Bu masih bicara tentang anak muda. Ketika ada anak muda yang mengenakan kebaya, bangga dong Bu pasti ya? Oh bangga dong, bangga. Senang banget kalau melihat ada yang ikut memakai kebaya atau ketika kita di Funky Kebaya Community itu ada acara dan banyak anak mudanya ya, milenial, Gen Z dan sebagainya. Kita senang banget. Jadi kayak kemarin ya, saya cerita sedikit yang di Blok M, di yang M-Block. waktu itu ya? Di M-Block itu. Jadi kita ada kegiatan yang untuk menggait anak-anak muda, antara lain desain kebaya funky, itu satu, secara online. Selain itu ada juga kita OOTD, seperti outfit of the day. Wah, itu sih berarti anak muda banget ya. Anak muda banget, dan mereka tinggal datang ke acaranya, ke venue-nya, tanggal sekian, hari sekian, mereka memperlihatkan gayanya mereka berkebaya funky itu. Iya. Ini Bu berarti Funky Kebaya Community ini memang dibuat untuk anak muda, pangsa pasarnya untuk anak muda, memang seperti itu atau bagaimana Bu? Oh iya. Jadi memang dibuat beberapa tahun yang lalu oleh ketua kita, Mbak Leni Agustin. Beliau itu desainer Indonesia yang memang fokusnya ke kebaya. Nah kemudian dari situ mungkin dari keresahannya Mbak Leni juga ya, ini kayak kebaya kok lama-lama kalau misalnya dibawa terus ke acara adat, sesuatu yang serius, jadinya formal. Kan orang kalau misalnya kita pakai kebaya yang biasa aja, kutu baru, pasti ditanyain, mau kemana Bu? Mau ke pasar? Pasti gitu kan? Betul. Itu bosen banget di komentarin begitu tuh bosen. Jadi kayak kita punya keresahan yang sama, yaitu kenapa kita nggak bisa pakai atasan kebaya dengan bawahannya yang macam-macam, beda-beda. Terus akhirnya ya dibentuklah komunitas ini yang terdiri dari desainer-desainer Indonesia yang fokusnya di membuat kebaya funky. Out of the box gitu loh kebayanya. Berarti memang dikhususkan untuk anak muda atau sebenarnya umum aja nih Funky Kebaya Community ini? Sebenarnya umum aja,
tapi khusus memang untuk desainer yang merancang kebaya funky. Dan kita secara berkegiatan, secara berkala, alhamdulillah ada beberapa misalnya fashion show yang kita ikutin. Jadi so far at least udah ada tiga lebih lah dari tahun lalu di acara Spotlight akhir tahun lalu. Jadi kita menampilkan sesuai dengan tema kita masing-masing. Funky kebaya itu seperti apa. Terus yang kemarin di M Block, terus baru yang kemarin-kemarin ini di Kemang Village gitu. Dan yang uniknya lagi Mbak, kalau mau sesuai dengan anak muda sekarang, kita juga lagi merancang insya Allah lebih ke kebaya sporty. Wah, kebaya tapi sporty. Iya, jadi anak muda dan mungkin yang banyak ya perempuan Indonesia juga yang suka misalnya kayak naik sepeda, olahraga, lari, jogging dan sebagainya. Mereka pakai busananya seperti kebaya. Bahannya mungkin seperti kebaya tapi bukan kebaya atau gimana tuh Bolis? Gini. Tadi saya ralat deh. Maksudnya kebaya, cuman bahannya disesuaikan. Kita sesuaikan. Kita lagi mencoba mencari cara untuk membuat itu. Oh, berarti itu masih dalam tahap perencanaan menggodokkan, ya. Oke. Bolis, ini kita mau tanya lagi nih. Kebaya itu sepertinya banyak jenisnya ya, banyak macamnya. Boleh dijelasin mungkin Bu ada apa aja jenis dan macam dari kebaya? Jenis dan macam kebaya ya? Ya, ada beberapa. Jadi kalau kita ketahui ada satu kebaya Jawa, udah pasti itu yang Kartinian. Oh, yang seperti yang dipakai Kartini ya? Iya, yang V, yang bagian depannya itu V. Oh, yang bentuknya. iya. Kerahnya. Kemudian yang kedua ada kebaya Sunda atau Jawa Barat, yang bentuknya agak beda sedikit. V-nya agak masuk gitu ya. Tapi masih V, masih V itunya Bu? Enggak, jadi lebih kerahnya lebih lebar ya. Mungkin bisa sambil di Google ya kebaya Sunda itu. Kemudian kebaya Kutu Baru. Kebaya Kutu Baru mungkin sekarang juga agak sering dilihat, yaitu yang di bagian tengahnya bentuk ada kotaknya. Oh, jadi masih sering dipakai sekarang ya Kutu Baru ya. Jadi itu tengah-tengahnya tuh bernama disebut bev dan itu juga kesannya tuh funky dan modern sekali. Yang kayak kemben gitu ya Bu ya? Iya betul. Itu kan sering dipakai banget anak muda. Iya betul sekarang, ya. Itu 1, 2, 3. Kemudian bisa juga disebut dengan kebaya peranakan atau kebaya Betawi. Yang kebayanya itu banyak rendak-rendaknya. Karena pada saat itu awal abad ke-20 terinspirasi juga oleh kebaya dari dipadu dengan sulaman-sulaman dari Eropa atau Belanda. Oh gitu. Makanya kebaya dari Betawi banyak rendak-rendaknya ya. Karena memang pada saat itu banyak ibu-ibu Belanda atau nona-nona Belanda yang memakai kebaya putih ya lebih tepatnya karena merasa di sini udaranya tropis sehingga mereka memakai kebayanya putih. Tapi untuk menyambung rasa mereka masih kangen dengan suasana di Eropa dan sebagainya, mereka kombinasikan dengan adanya sulaman-sulaman itu di pinggir-pinggirnya. Makanya masih terbawa sampai sekarang. Dan itu juga diadaptasi oleh yang oriental, jadi yang peranakan maksud saya. Dan itu juga dipakai oleh mereka, para wanita, ladies yang ada di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Melayu. Melayu ya, negara tetangga, masih negara tetangga kita ya. Oke, Bu Lis, ini menurut Ibu Lisna nih, perlu nggak sih kebaya ini diajukan ke UNESCO? Perlu tidak diajukan ke UNESCO? Iya. Nyatanya sudah sih sambil diajukan. Oh, sekarang sedang dalam proses ya? Sedang dalam proses, tahu saya, sedang dalam proses. Berarti memang sangat perlu ya? Sangat perlu ternyata ya. Dan itu sebenarnya diprosesnya oleh beberapa negara ini. Jadi ternyata bukan cuma Indonesia doang. Oh, bukan hanya Indonesia yang mengajukan ke UNESCO. Jadi 5 negara itu. 5 negara apa aja tuh Bu? Indonesia. Iya. Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Oh, yang memang dari awal ya, dari awal sudah apa ya? Intinya sih ke Nusantara akhirnya Mbak, kalau saya tarik garisnya. Kalau kita mau berpikir secara luas, secara besar, memang kerajaan dari zaman dulu kan ya Nusantara. Akhirnya sekarang ya beberapa negara itu yang istilahnya mengakui dan mengajukan ke UNESCO.
Oke, Bu Lisna, ini kalau kita membicarakan tentang kebaya pasti ada kaitannya dengan batik ya. Gimana nih menurut Bu Lisna keterkaitan antara kebaya dan batik? Karena kebetulan kan tanggal 2 Oktober nanti juga Hari Batik tuh ya, Hari Batik Nasional ya. Betul. Gimana menurut Ibu Lisna? Kebaya dan batik itu nggak bisa dilepaskan. Tidak bisa dipisahkan ya? Tidak bisa. Itu udah jadi satu kesatuan. Kalau dari dulu juga. Jadi berkebaya yang sesuai dengan pakemnya, bawahannya pasti batik, mengenakan kain panjang. Ya, kita sebutnya kain panjang, yaitu kain batik yang berukuran 1 meter kali 2,25. Jadi sepanjang itu yang dililit. Kemudian dari batiknya sendiri kan macam-macam motifnya dan sebagainya. Jadi again kalau sesuai dengan pakem, artinya kita harus paham artinya, jangan salah pakai, terutama kalau anak sekarang atau mungkin yang buat saya juga ya masih belajar gitu. Misalnya jangan pakai sesuatu yang kekawinan, kenikahan tidak sesuai, tapi harusnya yang sesuai. Berarti kebaya dan batik itu adalah dua hal ibaratnya pasangan ya, tidak bisa dipisahkan. Betul, Lulis? Betul. Betul ya. Oke, Bu, ini terakhir nih, apa pesan dan harapan Bu Lisna Subianto untuk anak muda? Harapan untuk anak muda dalam hal berkebaya dan batik juga kali ya. Boleh. Dalam rangka sebentar lagi kita memperingati. Jadi saya jadi ingat kepada ini Putri Jawa. Putri Jawa? Iya, Putri Jawa dari Siapa Solo. Itu? Oh, ada Putri Jawa dari Solo. Jadi, beliau ini bernama Gusti Nurul. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang tahu ya, tinggal di Google aja. Nah, beliau ini sangat bisa menjadi inspirasi buat kita karena khususnya anak muda mungkin anak muda, karena beliau juga pada saat itu memang masih muda pada saat itu. Tahun 1936 aja baru berumur 15 tahun. Wah, masih sangat muda itu ya. Terus 1940-an juga masih usia remaja, tapi yang bisa kita ambil adalah beliau Putri Jawa yang mengenakan kebaya, tapi selalu juga menyesuaikan dengan keadaan atau tren pada saat yang itu ada pada saat itu. Fashion yang ada saat itu, misalnya di Eropa lagi ada gayanya dengan yang seperti sekarang pakai garis di dada, nah itu disesuaikan. Kemudian mengenakan bahannya mungkin bludru atau apa, beliau juga mengcombine. Kemudian sampai dengan misalnya se-funky, saya sebutnya se-funky ya, karena menurut saya beliau tuh funky juga. Misalnya menggunakan bulu-bulu atau untuk headpiece. Oh, seperti mahkota? Nggak mesti mahkota, tapi kayak topi-topian. Oh, iya. Aksesoris topi, ya. aksesoris dikombin dengan berkebaya. Jadi pemikiran-pemikiran yang out of the box menurut saya itu nggak apa-apa disesuaikan, dilanjutkan dalam hal berkebaya. Apalagi saat ini. Oke, itu ya DFM Mania. Waduh, Bu Lisna terima kasih banyak. Ini senang sekali kita bisa mengobrol seru ya tentang kebaya pada sore hari ini. DFM Mania, buat DFM Mania yang mau kepoin lebih lanjut community funky kebayanya di mana, Bu, tadi nama IG-nya? Funky Kebaya Community. Ada ya di Instagram? Ada Funky di Instagram. Kebaya Community ya. DFM Mania terima kasih sudah pantengin nih 1 jam bersama Vika dan Bu Lisna. Bu Lisna, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengobrol kembali di acara atau di sesi selanjutnya lagi.